Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-292. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sudah tentu ia tidak berani menyusul gadis itu ke dalam biliknya. Gadis yang sedang sakit hati itu dapat saja berteriak dan menyebutnya apa saja. Dengan demikian maka ia akan kehilangan semua kesempatan di dalam rumah itu. Karena itu, maka Mahesa Agni sama sekali tidak pergi ke dalam biliknya. Ia langsung naik ke pendopo dan masuk ke peringgitan. Setelah sejenak ia duduk, maka Witantra pun kemudian keluar pula dari ruang dalam. Kesempatan itu dipakai oleh Mahesa Agni untuk menyatakan maksudnya meninggalkan Tumapel, meskipun ia belum berhasil menemukan pembunuh pamannya. "Aku harus segera kembali ke padang karautan, Witantra," berkata Mahesa Agni. "Tetapi bukankah kau berhasrat untuk menemukan pembunuh Empu Gandring?" "Iya, sebenarnya demikian. Tetapi, apakah ada sesuatu yang membuat kau mendapatkan kesulitan? Mungkin ancaman dari seseorang atau dari sesuatu pihak?" "Aku kira aku tidak akan menghindari ancaman apapun juga, Witantra. Tetapi..." Mahesa Agni menarik nafas dalam-dalam. "Tetapi apakah ada persoalan lain?" Mahesa Agni tidak segera menjawab, namun kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku mempunyai banyak kewajiban di padang karautan, Witantra. Aku tidak dapat meninggalkan mereka terlampau lama. Selain padang karautan, aku pun harus singgah dahulu di Lulumbang. Aku harus memberikan laporan kepada keluarga Empu Gandring." "Apa yang akan kau katakan kepada mereka? Kau sama sekali belum berhasil menemukan pembunuh itu." "Itulah yang akan aku laporkan, bahwa aku belum dapat menemukan pembunuh itu. Tetapi aku telah bertemu dengan orang yang aku cari itu, meskipun aku tidak berhasil menangkapnya." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. "Waktu yang aku perlukan tidak terbatas," berkata Mahesa Agni kemudian. "Karena itu, aku akan pulang lebih dahulu. Namun demikian, aku akan tetap minta bantuanmu, Witantra. Apabila kau menemukannya, tolong tanyakan kepadanya apakah alasannya maka ia membunuh paman Empu Gandring. Selebihnya terserah kepada peraturan yang ada. Apakah hukuman orang yang membunuh orang lain tanpa sebab dan tidak dalam suatu perkelahian yang adil?" Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. "Apabila mungkin," berkata Mahesa Agni kemudian, "aku mengharap seseorang memberitahukan kepadaku. Mungkin Ken Arok akan bersedia melakukannya." "Baiklah, aku akan mencobanya. Dan aku kira Ken Arok memang akan bersedia memberitahukan hal itu kepadamu. Aku akan menunggu di padang karautan. Apabila dalam suatu kesempatan aku tidak terlampau sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan seorang petani, maka aku akan datang berkunjung kemari." Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. "Kapankah kau akan berangkat ke Panawijen atau ke Lulumbang?"
Mahesa Agni menjadi ragu-ragu. Kalau ia menunggu esok, maka malam ini sesuatu akan dapat terjadi atasnya apabila Ken Umang benar-benar telah disilaukan oleh sakit hatinya. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain daripada menjawab. Sekarang Witantra. Sekarang. Mahesa Agni mengangguk. Apakah kau sedang bermimpi? Aku memang lebih senang menempuh perjalanan di malam hari. Tidak panas dan tidak terlampau banyak berpapasan dengan orang-orang lain yang kadang-kadang membuat persoalan tanpa kita kehendaki. Karena itu, aku akan berangkat sekarang. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kedatanganmu memberikan persoalan kepadaku. Sekarang kepergianmu pun memberikan kesan yang aneh kepadaku. Seolah-olah ada sesuatu yang tidak kau katakan. Apakah kau mendapat petunjuk-petunjuk yang lain tentang pembunuhan itu? Mahesa Agni menjadi bingung bagaimana ia menjawab pertanyaan itu. Agaknya Witantra dapat melihat sikapnya bahwa sebenarnya ada sesuatu masalah yang telah memaksanya meninggalkan rumah itu. Tetapi bagaimanapun juga, maka sudah barang tentu ia tidak akan mengatakannya. Tidak ada petunjuk lain dan bahkan petunjuk apapun Witantra, dan juga tidak ada sebab apapun selain kewajibanku yang telah memanggil aku di padang karautan. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Syukurlah kalau tidak ada persoalan-persoalan yang lain yang justru akan dapat menghambat persoalan yang masih belum selesai itu. Tidak Witantra. Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Tetapi sebaiknya kau menunggu sampai esok. Mahesa Agni menggelengkan kepalanya. Terima kasih. Dalam waktu dekat, aku akan segera datang lagi ke Tumapel. Witantra sudah tidak dapat menahan Mahesa Agni lagi. Karena itu, maka dilepaskannya saja Mahesa Agni itu kemudian meninggalkan rumahnya. Ketika ia minta diri kepada istri Witantra itu, maka Nyai Witantra itu pun terkejut pula. Bahkan ia bertanya, "Apakah pelayanan kami mengecewakan?" "Oh, tidak, tidak," jawab Mahesa Agni dengan serta-merta. "Aku berterima kasih sekali dan aku tidak akan melupakan kebaikan hati kalian." Ketika Mahesa Agni menuntun kudanya ke regul halaman dan ketika kuda itu meringkik, maka Ken Umang yang masih berada di dalam bilik Mahesa Agni itu terkejut. Ternyata Mahesa Agni benar-benar tidak mau masuk ke dalam biliknya. Dengan tergesa-gesa, Ken Umang itu meloncat keluar dan dari celah-celah daun pintu ia mengintip ke halaman. Dilihatnya Mahesa Agni diantar oleh kakaknya suami istri sampai ke regul halaman. Kemudian Mahesa Agni itu pun hilang di balik dinding halaman dan kegelapan malam. "Kemanakah anak itu?" desisnya. Ketika kemudian kakak perempuannya masuk ke ruang dalam, ia bertanya, "Kemanakah tamu itu malam-malam begini?" "Pulang." "Pulang kemana?" "Ke rumahnya, padang karautan." Dada Ken Umang berdesir, tetapi segera ia meredakan luapan perasaannya sehingga tidak berkesan di wajahnya. Namun kemudian ia pergi ke dalam biliknya, menjatuhkan diri di pembaringan sambil mengumpat-umpat di dalam hati. "Anak desa yang dungu, aku telah kehilangan harga diriku sebagai seorang gadis karena aku tergila-gila kepada ketampanan dan kejantanan yang memancar dari dirinya. Tetapi aku dicampakkannya tanpa belas kasihan.
Tetapi hanya sejenak kemudian ia sudah bangkit sambil menggertakkan giginya. Dengan penuh dendam ia berkata, Aku telah dihinakannya. Aku harus membalas dengan cara apapun. Sementara itu, Mahesa Agni telah memacu kudanya di sepanjang jalan Tumapel. Sekali-kali ia berpaling, namun malam yang gelap sajalah yang dilihatnya memutarinya. Sebenarnya ia masih saja dicekam oleh keraguan-raguan meninggalkan kota ini. Ia masih selalu dibayangi oleh tugas yang telah ditetapkannya sendiri di atas pundaknya, mencari pembunuh pamannya. Tetapi ternyata ia tidak berhasil. Bahkan ia hampir-hampir saja jatuh ke dalam kesulitan apabila ia tidak segera menghindar dari rumah Witantra. Seluruh keluarga Empu Gandring menjadi kecewa ketika mereka menerima kedatangan Mahesa Agni dengan tangan hampa. Namun mereka masih tetap berpengharapan bahwa suatu ketika pembunuh itu akan dapat tersingkapkan, apalagi ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah mencoba membunuh Mahesa Agni dengan curang. Sementara itu, sepeninggal Mahesa Agni, Witantra sama sekali tidak menghentikan usahanya mencari pembunuh Empu Gandring. Tetapi usahanya selalu sia-sia. Tidak ada tanda-tanda sama sekali bahwa salah seorang anak buahnya telah melakukannya. Setiap kali Witantra selalu berusaha menghubungi Ken Arok, namun bagaimanapun juga rahasia pembunuhan itu masih tetap gelap sama sekali. Sama sekali tidak ada petunjuk secercah pun yang dapat dipakai untuk merintis jalan mencari pembunuh yang licik itu. Maka lambat laun usaha pencarian itu pun menjadi semakin kendor. Baik Witantra maupun Ken Arok telah hampir tidak pernah membicarakannya lagi. Ketika pada suatu ketika Mahesa Agni datang lagi ke Tumapel untuk mengantarkan ibunya bersama dua orang prajurit yang memang mendapat tugas untuk itu, Witantra dengan menyesal mengatakan bahwa usahanya sama sekali belum berhasil. Bagaimanapun juga, aku mengucapkan beribu terima kasih Witantra, berkata Mahesa Agni. Mudah-mudahan pada suatu ketika orang itu diketemukan. Aku yakin bahwa tuntutan keadilan tidak akan dapat dihindarkannya. Witantra mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitulah hendaknya. Dalam pada itu, ketika hampir semua orang telah melupakan peristiwa pembunuhan yang menggemparkan itu, Ken Arok berkunjung ke rumah sahabatnya, seorang prajurit pengawal yang masih muda, Kebu Ijo. Kunjungan itu sendiri sama sekali tidak menarik. Setiap kali Ken Arok memang sering berkunjung ke rumahnya dan sebaliknya, Kebu Ijo pun selalu datang ke baraknya. Namun kunjungan Ken Arok kali ini telah sangat menarik perhatian Kebu Ijo. Ken Arok yang datang dengan pakaian lengkap seorang pelayan dalam, membawa sebilah keris yang terselip di punggungnya. Keris yang agak lain dari keris yang pernah dilihatnya. Hei, Ken Arok, apakah kau mendapat sebilah keris baru? Ken Arok tidak segera menjawab. Diputarnya kerisnya yang terselip di punggung itu, sehingga hulunya kini berada di lambungnya. Kebu Ijo menjadi semakin tertarik. Ia pun kemudian menjadi semakin dekat di belakang Ken Arok. Hei, kerismu itu agak aneh, katanya. Kenapa? Bertanya Ken Arok. Hulu kerismu
bukanlah ukiran biasa. Ken Arok tertawa. Katanya, memang kerisku sangat menarik perhatian. Mungkin di seluruh Tumapel, bahkan di seluruh dunia, tidak akan ada yang serupa. Lihat, apakah kerismu itu benar-benar sebilah keris atau hanya sekedar mainan anak-anak? Ken Arok mengerutkan keningnya. Jangan menghina, katanya. Tetapi hulu itu... Ken Arok menarik keris dan sarungnya sama sekali dari lambungnya, ditimangnya sejenak. Lalu katanya, aku membuat hulu keris ini dengan caraku. Bagaimana? Aku mengambil sebatang dahan hidup. Begitu saja aku jadikan hulu kerisku ini kayu cangkring. Tetapi dengan demikian, kerismu menjadi sangat menarik, Ken Arok. Kebu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi ketika tangannya terjulur, Ken Arok menarik keris itu. Jangan, hanya orang-orang yang bijaksana saja yang boleh memakai keris ini. Omong kosong, jawab Kebu Ijo. Lihat, aku ingin melihat wilahan keris itu. Keris ini bukan keris mainan, Kebu Ijo. Dan aku bukan anak-anak yang baru dapat bermain-main, jawab Kebu Ijo. Akhirnya Ken Arok tidak dapat mencegahnya lagi. Dengan hati-hati sekali Kebu Ijo menarik keris itu dari warangkanya. Demikian ia melihat wilahan keris itu. Maka dengan serta-merta ia bergumam, bukan main, bukan main. Setelah diangkatnya keris itu di atas kepalanya, maka dengan seksama diperhatikannya setiap lekuk pada wilahannya. Pamor yang seakan-akan bercahaya kebiru-biruan di atas besi baja pilihan. Tiba-tiba ia mengerutkan keningnya. Ia melihat sesuatu yang tidak lazim terdapat pada wilahan keris itu. Ken Arok, apakah mataku yang kurang baik atau memang terdapat pada wilahan keris ini? Apa yang kau lihat? Bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan. Ken Arok mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, itulah letak kelebihan keris itu dari keris-keris yang lain. Meskipun mungkin ada seorang empu yang sanggup membuat keris dengan dapur dan pamor yang sama, tetapi tidak akan ada seorang empu pun yang sanggup membuat bintik-bintik yang seolah-olah menyala. Apalagi di dalam kegelapan, warna kuning itu akan memancar seperti kunang-kunang emas. Kebu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Keris itu agaknya sangat menarik perhatiannya. Ken Arok, dari manakah kau mendapatkan keris ini? Keris ini adalah keris peninggalan. Kebu Ijo mengerutkan keningnya. Tetapi bukankah hulu keris ini baru? Dan pada beberapa bagian aku melihat seolah-olah keris ini baru saja dibuat. Apakah kau sudah melihatnya dengan teliti? Kebu Ijo menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat jalur-jalur yang aneh pada pamor keris itu. Meskipun Ken Arok telah membersihkannya, namun ada juga noda-noda yang masih tersangkut pada lekuk-lekuk yang lembut pada wilahan keris itu. Tetapi Kebu Ijo tidak dapat menyebutkannya bahwa jalur-jalur yang aneh itu adalah bekas darah yang telah menjadi kering, yang masih tinggal ketika keris itu dibersihkan. Tetapi keseluruhan dari keris itu menurut tangkapan mata Kebu Ijo adalah keris yang paling sempurna yang pernah dilihatnya. Karena itu, terdorong oleh wataknya, maka Kebu Ijo itu pun berkata, Ken Arok, apakah keris ini merupakan pusaka warisan bagimu? Iya, keris itu adalah keris peninggalan, satu-satunya warisan yang aku miliki dari orang tuaku. Kebu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya.
Tetapi tiba-tiba ia bertanya, "Siapakah sebenarnya kau ini? Kalau orang tuamu memberikan warisan serupa ini, maka orang tuamu pasti seorang yang memiliki keahlian dalam menilai keris. Aku memang mempelajarinya serba sedikit, meskipun belum sempurna benar, tetapi aku dapat membedakan dan dapat mengerti bahwa keris ini adalah keris yang luar biasa." Tetapi Ken Arok menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Orang tuaku adalah orang kebanyakan, seorang petani yang miskin." Kepu Ijo tidak mendesaknya. Ia menganggap bahwa Ken Arok sengaja merahasiakannya. Tetapi, berkata Kepu Ijo kemudian, "Aku belum pernah melihat kau mempergunakan keris ini. Kau selalu membawa keris yang lain, yang menurut penilaianku, keris yang sama sekali tidak bernilai apapun, baik sebagai senjata maupun sebagai sifat kandel." Ken Arok tertawa. Katanya, "Keris yang berharga tidak setiap hari dibawa kemana-mana. Hanya apabila perlu dan penting sajalah keris itu akan disandang. Tetapi sekarang kau membawa keris ini. Apakah ada sesuatu yang penting yang akan terjadi?" Ken Arok menggelengkan kepalanya. "Kali ini tidak. Aku hanya sekedar ingin memakainya. Aku tidak tahu apakah sebabnya. Mungkin karena sudah terlalu lama aku menyimpannya." Kepu Ijo memandang wajah Ken Arok dengan penuh curiga. Kalau keris itu keris pusaka, maka alasan Ken Arok itu terlampau dibuat-buat. Karena itu maka Kepu Ijo itu mendesaknya. "Apakah kau merahasiakan sesuatu, Ken Arok, sehingga kau tidak mau mengatakan yang sebenarnya?" "Aku berkata sebenarnya," jawab Ken Arok. Sekali lagi Kepu Ijo termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, "Aku tahu, agaknya kau hanya ingin memamerkan kerismu itu." "Ya, kalau kau berpendapat demikian, tidak ada salahnya. Aku memang ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku mempunyai sebilah keris yang sangat baik." Kepu Ijo mengangguk-angguk, tetapi ia masih tetap bercuriga. Meskipun demikian, ia bertanya, "Apakah kau tidak hanya sekedar berpura-pura untuk sesuatu maksud yang tidak aku ketahui?" "Tidak, Kepu Ijo. Aku tidak mempunyai maksud apapun. Aku benar-benar hanya ingin mengeluarkan pusaka itu sekali waktu dari simpanan. Kemudian aku memang juga ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku mempunyai pusaka yang sangat baik sekali." Kepu Ijo mengerutkan keningnya. Namun tiba-tiba ia bertanya, "Betulkah begitu? Apakah kau tidak percaya?" Sekali lagi Kepu Ijo mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi tiba-tiba ia berkata bersungguh-sungguh, "Ken Arok, selama ini aku belum pernah mempunyai sebilah keris bagus ini. Apakah kau tidak berkeberatan apabila keris ini kau berikan kepadaku?" "Hei!" Ken Arok membelalakkan matanya. "Mana mungkin? Keris itu adalah keris pusaka, satu-satunya peninggalan dari orang tuaku. Kepada aku pun tidak akan aku serahkan apabila ia menginginkannya. Tetapi aku bukan Aku Tunggul Ametung. Aku adalah sahabatmu." "Maaf Kepu Ijo, keris itu memiliki banyak sekali khasiat. Ia dapat membuat hati menjadi tentram, ketenangan di dalam kekeluarga. Tetapi apabila keris itu berada di medan peperangan, ia akan membakar seluruh kekuatan lawan menjadi abu." Ya, aku percaya. Aku memang melihat kelebihan pada keris ini. Meskipun aku tidak mengenal bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan, sejak aku belajar mengenal keris, aku belum pernah melihat bintik-bintik yang demikian itu. Karena itu, keris itu tidak akan dapat aku serahkan kepada siapapun." "Ken Arok, bukankah kau belum berumah tangga?
sehingga kau belum memerlukan ketentraman di dalam sebuah keluarga. Tolonglah aku. Istriku kadang-kadang sering membuat keributan di dalam rumah. Mungkin keris itu akan dapat berpengaruh. Bohong, jawab Ken Arok. Aku yakin bahwa bukan itu maksudmu yang sebenarnya. Aku berani bertaruh 7 helai rambut. Kau pasti akan memamerkan keris itu kepada kawan-kawanmu apabila keris itu ada padamu. Ah, Ken Arok tertawa sambil menunjuk wajah Kebu Ijo yang masih berusaha untuk berkata bersungguh-sungguh. Jangan bohong. Namun kemudian Ken Arok berkata, tetapi kalau kau tunjukkan kepada orang-orang yang mengerti tentang keris, tidak apalah, mereka akan memberikan penilaian yang wajar atas keris itu. Kalau ada cacatnya, mereka pasti akan mengatakan cacat itu. Sedangkan kalau ada kelebihannya, mereka akan menyebutkan kelebihan itu pula. Tiba-tiba wajah Kebu Ijo menjadi cerah. Dengan serta-merta ia berkata, jadi kau berikan keris ini kepadaku? Hei, siapa bilang? Potong Ken Arok. Sudah aku katakan bahwa keris itu adalah keris pusaka. Tidak akan aku lepaskan kepada siapapun juga, meskipun kepada aku Tunggul Ametung, bahkan kepada Maharaja di Kediri. Lalu apa maksudmu? Sejauh-jauhnya, keris itu hanya dapat aku pinjamkan untuk sementara. Begitupun jadilah, sahut Kebu Ijo. Aku ingin meminjam kerismu untuk beberapa lama. Mudah-mudahan pengaruhnya akan memberikan ketentraman di dalam keluargaku. Meskipun aku masih meragukan bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan itu. Dada Ken Arok berdesir. Agaknya Kebu Ijo memang mengenal keris, sehingga ia dapat melihat kelainan pada kerisnya karena bintik-bintik yang aneh itu. Tetapi, berkata Kebu Ijo kemudian, yang pasti bahwa keris itu adalah yang luar biasa. Aku melihat kesejukan memancar dari keris ini. Tetapi aku tidak mengerti kenapa aku agak menyayangkan ketiga bintik-bintik yang berwarna kuning ini. Tetapi aku kira pengaruhnya tidak akan dapat melampaui kemampuan kerismu dalam memberikan ketentraman dan kesejukan. Kebu Ijo berhenti sejenak. Lalu katanya, namun di medan perang, kerismu memang mempunyai pengaruh yang luar biasa. Bahkan aku menjadi cemas. Bahkan keris ini akan dapat membawa malapetaka bagi lawan. Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi, berkata Kebu Ijo, semuanya itu belum merupakan kepastian. Yang sudah pasti, kerismu adalah keris yang luar biasa. Buatannya halus dan cermat. Bulunya yang aneh ini pun justru memberikan warna yang lain daripada keris yang biasa kita kenal. Iya, demikianlah. Jadi bagaimana? Apakah aku dapat memakai kerismu untuk beberapa lama? Baiklah, tetapi aku pesan kepadamu, seandainya keris itu kau perlihatkan juga kepada orang-orang yang mengerti tentang keris, jangan sekali-kali kau sebutkan bahwa keris itu adalah kerisku. Kenapa? Kalau keris itu benar-benar keris yang baik, mereka pasti akan membuat aku bertambah pekerjaan dengan melayani mereka. Kebu Ijo mengerutkan keningnya. Ia tidak segera tahu maksud Ken Arok. Apakah hubungannya antara keris yang baik dan pekerjaan Ken Arok yang kian menjadi banyak? Sehingga karena itu ia terpaksa bertanya, kenapa pekerjaanmu menjadi kian banyak dengan pelayanan itu? Mereka tentu akan datang kepadaku dan bertanya-tanya tentang keris itu, jawab Ken Arok. Karena itu, aku minta kau tidak usah mengatakan bahwa keris itu adalah kerisku. Katakan saja bahwa keris itu kerismu dan kau terima warisan dari orang tuamu. Atau kau katakan apa saja tentang keris itu, asal tidak kau katakan bahwa keris itu dari aku. Kebu Ijo merenung sejenak.
Kemudian ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baik, baik. Aku tidak akan mengatakan apapun tentang keris itu." "Baiklah," jawab Ken Arok. "Tetapi ingat, kalau kau meminjam keris itu untuk kepentingan apapun, namun jangan sampai menimbulkan persoalan apapun padaku. Kalau kau menambah persoalan betapapun kecilnya, maka keris itu akan segera aku ambil kembali." Tentu, aku tidak akan membuat persoalan apapun karena keris itu." Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya dan sejenak kemudian ia berkata, "Hati-hatilah dengan pusaka itu. Aku bukan anak-anak lagi. Aku adalah seseorang yang pernah mempelajari masalah keris, meskipun belum sempurna." Sekali lagi Ken Arok mengangguk-anggukkan kepalanya dan sambil minta diri, ia bergumam, "Aku titipkan keris itu kepadamu. Aku akan pulang. Jagalah baik-baik." Tentu. Ken Arok itu pun kemudian meninggalkan rumah Kepu Ijo. Di sepanjang jalan hatinya menjadi berdebar-debar. Ia harus menunggu perkembangan keadaan. Keris itu memang ditinggalkannya di rumah Kepu Ijo sebagai kelanjutan rencananya. Kalau rencana ini gagal, maka keseluruhannya pun pasti akan gagal. Bahkan apabila seseorang mengenal bahwa keris itu adalah buatan Empu Gandring yang terakhir, maka pasti akan timbul persoalan karenanya. Namun agaknya Ken Arok memang sudah menyusun rencananya dengan cermat, dan otaknya yang cerah agaknya telah sangat membantunya untuk menyelesaikan rencana itu. Baru saja Ken Arok keluar dari pintu rumah Kepu Ijo, Kepu Ijo ternyata telah dihinggapi oleh penyakitnya. Ia adalah anak muda yang sombong, yang terlampau senang dipuji, dan kadang-kadang sifat-sifat itu mendapatkan bentuknya yang berlebih-lebihan, sehingga Kepu Ijo menjadi tidak begitu disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Demikian pula dengan keris itu. Belum lagi Ken Arok sampai ke baraknya, Kepu Ijo telah berpakaian rapi. Kemudian ia pergi berjalan-jalan kemana saja tanpa tujuan tertentu. Yang penting baginya adalah menunjukkan bahwa ia mempunyai sebilah keris yang baru. Memang yang mula-mula didatanginya adalah orang-orang yang dianggapnya mengerti tentang keris. Mereka yang disangkanya akan dapat memberikan pujian atas keris itu, dan sudah tentu kepadanya. "Dari mana kau dapat keris itu, Kepu Ijo?" bertanya salah seorang kawannya yang mengagumi keris itu. "Tentu dari orang tuaku. Keris ini adalah keris warisan. Ayahku adalah seorang yang banyak menyimpan keris-keris yang baik serupa ini, tetapi keris yang diberikan kepadaku adalah keris yang paling baik." Kawan-kawannya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka benar-benar kagum melihat keris itu. Buatannya yang halus dan cermat. Terlebih-lebih lagi bahwa keris itu seakan-akan mempunyai kekuatan yang tidak kasat mata. Pamornya yang bercahaya kebiru-biruan dan yang sangat menarik perhatian adalah bintik-bintik yang berwarna kekuning-kuningan, sehingga seolah-olah di dalam cahaya yang kebiru-biruan itu memancar percikan-percikan warna keemasan. "Bukan main," berkata kawannya yang lain. "Hanya keris yang tiada taranya dapat memancarkan cahaya yang demikian cerahnya. Aku memang pernah melihat keris yang seakan-akan menyalakan warna kebiru-biruan. Dan aku pernah juga melihat keris yang bagaikan bara api di malam hari. Tetapi aku tidak pernah merasakan getar yang langsung menyusup sampai ke pusat jantung, seperti ketika aku menyentuh tangkai keris ini." Kepu Ijo mengangkat kepalanya sambil tersenyum, dan ia pun kemudian meninggalkan kawan-kawannya
yang sedang mengaguminya. Ia pergi dari seorang kawan ke kawannya yang lain. Demikianlah, dalam beberapa hari saja telah banyak kawan-kawan Kebo Ijo yang mengetahui bahwa Kebo Ijo memiliki sebilah keris yang amat bagus. Tetapi sampai sekian jauh, Kebo Ijo tidak mau memamerkan kerisnya itu kepada Witantra. Ia takut kalau kakak seperguruannya itu akan mendesaknya. Dari mana ia mendapat keris itu? Kalau ia mengatakannya bahwa keris itu didapatkannya dari ayahnya, maka Witantra pasti akan bertanya-tanya di dalam hatinya, kenapa warisan itu baru kini dilihatnya setelah ia bergaul sekian lama dengan Kebo Ijo sebagai saudara seperguruan. Ken Arok yang telah menyusun rencananya dengan cermat, mengikuti perkembangan keadaan dengan seksama. Hampir setiap hari ia mendengar kawan-kawan Kebo Ijo mempercakapkan keris yang pernah dipamerkannya kepadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.